Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 210204500101, kelas 01. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan dimensi hakikat manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu pengembangan dimensi hakikat manusia. Manusia lahir telah dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan atau aktualisasi. Jika seandainya manusia dapat hidup hanya dengan naluri, maka tidak ada bedanya ia dengan hewan. Meskipun pendidikan itu pada dasarnya baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Hal demikian biasa terjadi karena pendidik itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan ataupun kelemahan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang biasa terjadi, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Materi selanjutnya yaitu pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Namun demikian, kualitas dari hasil akhir pendidikan sebenarnya harus dipulangkan kembali kepada peserta didik itu sendiri sebagai subjek sasaran pendidikan. Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang sanggup menghantar subjek didik menjadi seperti dirinya sendiri selaku anggota masyarakat. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi wujud, yaitu dari wujud, dimensinya, dan dari arah pengembangannya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap hakikat manusia terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan ataupun dominan efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Dengan demikian pula, secara vertikal, domain tingkah laku yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Jadi kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Perkembangan yang dimaksud mencakup yang bersifat horizontal, yaitu yang menciptakan keseimbangan, vertikal yang menciptakan ketinggian martabat manusia. Materi selanjutnya yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, perumahan, kesehatan, maupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, ataupun rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah. Selanjutnya juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan di akhirat.
Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani. Setiap manusia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerdas, aktif, tanggung jawab, berpendidikan, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.